Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 19 8A11 Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin yang ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat dan Kalimat Efektif dalam Penulisan. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Mike Amelia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelum kami memaparkan isi materi dari presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aranda Munaryanto dengan NIM 19210182. Selanjutnya ada teman saya Dwinda Marika Putri. Dwinda Marika Putri dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Dwinda Marika Putri dengan NIM 19210559. Baik, terima kasih Dwinda Marika Putri. Selanjutnya ada Muhammad Ainur Bayu Prasetyo. Muhammad Ainur Bayu Prasetyo dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ainur Bayu Prasetyo dengan NIM 19210617. Baik, terima kasih Muhammad Ainur Bayu Prasetyo. Selanjutnya ada Aulia Apriwiguna. Aulia Apriwiguna dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, saya Aulia Priwiguna dengan NIM 19210483. Baik, terima kasih Aulia Priwiguna. Selanjutnya ada Naufal Ulwan Ismail. Naufal Ulwan Ismail dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Naufal Ulwan Ismail dengan NIM 1921063. Baik, terima kasih Naufal Ulwan Ismail. Selanjutnya kami akan memaparkan isi materi dari presentasi kami. Untuk pemaparan materi yang pertama adalah kalimat efektif yang akan dibacakan oleh Dwinda Marika Putri. Dwinda Marika Putri dipersilahkan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu dipahami pembaca sesuai dengan maksud penulisannya. Sebaliknya, kalimat yang sulit dipahami atau salah terpahami oleh pembacanya termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan untuk mewakili gagasan pembicara atau gagasan penulisan dan dapat diterima oleh pembaca. Kalimat efektif harus jelas, padat, dan singkat, sehingga maksud dan tujuan penulisan dapat dipahami oleh pembaca. Sementara, untuk kalimat tidak efektif adalah contoh kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kalimatnya, serta aturan penulisan kalimat ini juga berbeda dengan aturan penulisan kalimat efektif. Jenis kalimat efektif yang pertama ada kalimat argumentasi. Kalimat argumen harus efektif karena jika tidak efektif maka argumen tersebut bisa saja memiliki makna lain. Dan yang kedua ada kalimat penyampaian ide atau gagasan. Agar suatu ide atau gagasan bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya, maka dalam penulisan harus menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, ada kalimat formal. Kalimat formal harus ditulis dengan bahasa kalimat efektif supaya bisa diterima oleh pembaca dengan baik. Oleh karena itu, dalam penulisannya harus sesuai dengan tata bahasa dan aturan penulisan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Dwinda Marika Putri. Selanjutnya, materi penyebab munculnya kalimat tidak efektif akan dibacakan oleh saya sendiri, Aranda Munaryanto. Yang pertama, ada struktur pembuatan kalimat tidak efektif, yang dimana kalimat ini bisa menjadi kurang baik jika ada penulisannya terdapat ketidakjelasan antara subjek dan juga predikatnya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh penggunaan kata depan di depan subjek. Misalnya, di taman banyak anak-anak bermain. Untuk penggunaan kata di awal kalimat ini membuat subjek dan predikatnya itu jadi kurang jelas. Terus untuk kalimat efektifnya adalah anak-anak bermain di taman, karena anak-anak ini sebagai subjek dan bermain di taman itu sebagai predikat.
Selanjutnya yang kedua ada kalimat tidak terpakai yang dimana kalimat ini menjadi tidak efektif karena penggunaan kata atau strukturnya itu tidak tepat dan bertele-tele. Nah, kalimat yang efektif itu tuh harus memiliki keselarasan antara kata dan juga unsurnya. Nah, agar tidak membingungkan dan juga mengulang informasi yang tidak diperlukan. Contohnya seperti dia datang ke rumah saya untuk melihat-lihat dan melihat keadaan rumah saya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata-kata melihat dan karena cukup dia datang ke rumah saya untuk melihat keadaan rumah saya saja sudah menjelaskan bahwa informasinya kalau dia itu datang ke rumah kita untuk melihat keadaan rumah kita. Selanjutnya ada kalimat pengulang atau pemborosan. Ini kalimat efektif yang harus disusun dengan kata-kata yang singkat, padat, dan juga jelas. Jadi kita harus menghindari suatu kata atau kalimat yang mengandung pemborosan kata. Nah, di sini ada contoh kalimat pleonasme atau kalimat yang memiliki kata berlebihan. Misalnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Untuk kata kepala ini kita tidak perlu gunakan karena mata sudah pasti di kepala dan juga sendiri ini merupakan makna yang sama dengan kata saya. Selanjutnya ada kalimat hiponimi yang dimana ini merupakan kalimat yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, dia membawa handphone, telepon genggamnya. Handphone ini sudah memiliki makna bahwa dia itu membawa telepon genggam. Selanjutnya ada contoh kalimat penjamakan. Di sini ada kalimatnya seperti di taman ada banyak bunga-bunga. Untuk kata banyak ini sudah menjelaskan bahwa bunga-bunga yang di taman itu memiliki lebih dari satu dan untuk bunga-bunga juga sudah menggambarkan bahwa di taman itu ada bunga lebih dari satu. Jadi kita cukup menggunakan kata bunganya itu satu aja. Jadi seperti ini, di taman ada banyak bunga. Selanjutnya ada kalimat tidak terpadu. Untuk kalimat tidak terpadu ini dia memiliki hubungan yang tidak jelas antara bagian-bagiannya sehingga informasi yang disampaikan menjadi terpecah dan juga tidak utuh. Ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam penggunaan kata kerja dan juga kata depan yang tidak tepat. Misalnya, dia memasak di dapur dan berbicara dengan temannya. Nah, kalimat ini tuh tidak terpadu karena kedua kegiatannya terpisah tanpa hubungan yang jelas. Terus kalimat yang terpadunya adalah dia memasak di dapur sambil berbicara dengan temannya. Selanjutnya ada kalimat kurang logis, yang dimana kalimat ini tuh sulit dipahami atau tidak masuk akal karena adanya kesalahan dalam pemilihan kata, ejaan, atau juga struktur kalimat. Nah, kalimat ini biasanya itu membuat si pembaca atau pendengar menjadi bingung karena informasinya tidak tersampaikan dengan jelas. Contoh kalimatnya, dia tidur sambil bekerja di kantor. Untuk predikat tidur dan bekerja, ini dia sama-sama kata atau kalimat yang mengandung predikat atau kata kerja. Jadi kita tidak perlukan kalimat seperti ini, jadi kita cukup ubah kayak gini. Dia tidur setelah bekerja di kantor. Jadi dia tidak mungkin bekerja sambil tidur gitu. Selanjutnya ada kalimat kontaminasi. Nah, ini tuh kesalahan bahasa yang terjadi ketika dua kata atau ungkapannya itu berbeda tapi digabungkan atau dirancukan menjadi satu. Biasanya ini menghasilkan kata atau kalimat yang tidak benar. Ini sering banget terjadi karena kebiasaan mencampur dua kata atau ungkapan yang seharusnya terpisah dan akhirnya dapat membuat kalimat menjadi tidak baku atau membingungkan. Di sini ada contohnya, kita harus segera menyelesaikan tugas ini secepatnya. Untuk kata segera dan secepatnya ini memiliki makna yang sama, yang dimana kita harus menyelesaikan tugas ini dengan segera mungkin. Gitu. Selanjutnya ada pleonasme, yang dimana penggunaan kata ini tuh berlebihan atau tumpang tindih dalam kalimatnya.
yang dimana satu kata aja tuh sudah cukup untuk menyampaikan makna yang sama. Dalam kalimat efektif kita harus menghindarinya untuk membuat kalimat menjadi lebih singkat dan jelas tanpa adanya pemborosan kata. Misalnya, saya akan turun ke bawah. Untuk kata ke bawah ini sudah menjelaskan bahwa kita akan turun. Sedangkan turun juga sudah pasti memiliki makna kalau kita akan ke bawah. Selanjutnya, tidak memiliki subjek. Nah, kalimat ini tidak memiliki subjek karena dia tidak dapat menerangkan siapa atau apa yang melakukan aksi dalam kalimat tersebut. Nah, sebuah kalimat yang seperti ini itu biasanya sebuah kalimat efektif yang harus memiliki subjek yang jelas agar informasinya itu tuh dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya ada pergi ke pasar membeli sayur. Nah, di sini tidak dijelaskan subjeknya siapa yang pergi ke pasar. Jadi kita harus menggunakan kalimat seperti ini. Saya pergi ke pasar membeli sayur. Jadi kita harus menjelaskan subjeknya. Selanjutnya adanya kata depan yang tidak diperlukan. Dalam kalimat efektif ini kita harus menghindari penggunaan kata depan atau preposisi yang tidak diperlukan karena hal ini bisa menyebabkan pemborosan kata. Misalnya, mereka sedang bekerja di dalam gedung di DPR. Nah, untuk kata di ini kita harus coret karena mereka sedang bekerja di dalam gedung DPR saja sudah menyampaikan maknanya atau maksudnya gitu. Selanjutnya ada salah menggunakan nalar. Nah, dalam penggunaan kalimat ini berarti ada kesalahan dalam logika atau pemikiran yang menyebabkan kalimat tersebut jadi tidak masuk akal atau tidak logis. Misalnya, dia bisa lari cepat karena dia sering tidur terlalu lama. Tidak mungkin orang bisa melakukan hal yang dia inginkan tapi tanpa usaha. Jadi kita cukup ganti kalimatnya seperti ini. Dia bisa lari cepat karena dia rajin berlatih setiap hari. Selanjutnya ada kesalahan dalam pembentukan kata. Untuk kesalahan dalam pembentukan kata ini biasanya terjadi karena kata-kata di dalam kalimatnya ini tuh digunakan dengan bentuk yang salah, tidak tepat, dan juga tidak sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku. Hal ini biasanya menyebabkan kalimat tidak efektif dan juga membingungkan si pembaca. Misalnya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh penuh semangat. Untuk kata penuh semangat, ini sudah menjelaskan kalau dia itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing dalam kalimat ini sering terjadi ketika kita menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa daerah, dan lain-lain yang tidak diperlukan dan juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti bahasa-bahasa anak Jaksel yang sekarang bahasa Indonesia dimix dengan bahasa Inggris. Nah, contoh kalimatnya, saya akan meeting dengan klien besok pagi. Jadi kita cukup ganti kata meeting untuk menjadi rapat dan klien kita ganti untuk penulisannya seperti ini, klien. Selanjutnya ada kevariasian dalam kalimat efektif yang akan dibacakan oleh Aulia Priwiguna. Aulia Priwiguna dipersilahkan. Selanjutnya, kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian dalam kalimat efektif merupakan usaha penulis memakai berbagai bentuk dan jenis kalimat agar tulisan tidak membosankan bagi pembaca. Kemudian untuk fungsi utamanya. Fungsinya adalah menjaga perhatian dan minat pembaca agar tetap tertarik membaca teks ilmiah. Dengan variasi pola, bentuk, dan jenis kalimat, pembaca lebih mudah memahami isi tulisan dan tidak cepat merasa bosan. Cara menerapkan kevariasian kalimat dan contohnya. Yang pertama, awal kalimat tidak selalu dimulai dengan subjek.
Kalimat bisa kita variasikan dengan memulai dari predikat atau keterangan. Contohnya di sini adalah datanglah seorang tamu penting dari luar negeri. Nah, dalam hal ini datanglah itu sebagai predikat. Biasanya seorang tamu penting datang dari luar negeri. Nah, seorang tamunya ini merupakan subjek. Jadi kita bisa gunakan predikat dulu yang paling awal ya. Kemudian selang-seling antara kalimat panjang dan pendek. Kalimat pendek membantu pembaca bernapas. Misalnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Ini adalah potensi besar. Dalam hal ini, setelah kalimat melimpah, itu bisa kita sedikit bernapas dan melanjutkan kalimat berikutnya. Kemudian ketiga adalah gunakan variasi jenis kalimat, yaitu seperti berita, tanya, perintah, dan juga seruan. Contohnya di sini adalah kita harus menjaga lingkungan. Mengapa? Karena masa depan kita bergantung padanya. Kalimat ini menyarankan agar kita menggunakan berbagai jenis kalimat untuk komunikasi agar lebih efektif. Karena di sini ada kalimat berita, tanya, perintah, dan juga seruan. Keempat, variasikan antara kalimat aktif dan pasif. Di sini untuk contohnya, guru menjelaskan materi dengan jelas. Nah, ini merupakan kalimat aktif. Kenapa ini kalimat aktif? Karena subjek melakukan sesuatu, yaitu guru. Kemudian yang bawah adalah kalimat pasif, yaitu materi dijelaskan dengan jelas oleh guru. Kenapa yang di bawah disebut kalimat pasif? Karena subjek dikenai atau mengalami sesuatu, yaitu guru ini artinya berada di kalimat akhir, yang dimana itu merupakan kalimat pasif. Kelima, kalimat tunggal bisa dipadukan dengan kalimat majemuk. Nah, misalnya adalah Anita membaca buku. Ini merupakan kalimat tunggal. Karena apa kalimat ini merupakan kalimat tunggal? Karena di sini hanya memiliki satu subjek dan juga satu predikat, yaitu Anita sebagai subjek dan membaca sebagai predikat. Yang bawah adalah Anita membaca buku sambil mendengarkan musik. Di sini merupakan kalimat majemuk karena terdiri dari lebih satu klausa, yaitu satu subjek atau predikat, dan juga digabung dengan konjungsi atau memiliki dua aktivitas di sini. 6. Campurkan kalimat langsung dan tak langsung. Nah, misalnya ini contohnya adalah ibu berkata, "Jangan lupa sarapan." Ini merupakan kalimat langsung. Kemudian yang kedua adalah ibu mengingatkan agar tidak lupa makan. Nah, ini kalimat tak langsung. Kalimat langsung yang di atas merupakan penyampaian ucapan orang lain apa adanya tanpa diubah, seperti dikutip langsung. Kemudian yang tak langsungnya ini, ucapan orang lain disampaikan kembali dengan perubahan bentuk kalimat dan tanda kutip. 7. Gunakan tampilan visual sebagai variasi penyampaian informasi. Selain menyampaikan informasi berupa teks, informasi bisa ditampilkan atau disampaikan lewat gambar, grafik, bagan, atau tabel untuk memperjelas isi dari informasi tersebut. 8. Tetap fokus pada pokok masalah. Pevariasian boleh dilakukan sejauh tidak keluar dari topik utama yang sedang dibahas. Nah, maksudnya adalah dalam hal ini harus konsisten membahas topik utama yang sedang dibicarakan dan jangan melenceng ke hal-hal lain yang tidak relevan. Baik, terima kasih Aulia Priwiguna. Selanjutnya ada materi ragam bahasa ilmiah yang akan dibacakan oleh Naufal Ulwan Ismail. Naufal Ulwan Ismail, dipersilahkan.
Lalu di sini selanjutnya ada ragam bahasa ilmiah. Menurut Dr. Andes Muklis, M.Hum dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ragam bahasa ilmiah adalah jenis bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau akademisi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Bahasa ini memiliki beberapa ciri khusus, yaitu pertama, menggunakan bahasa baku yang harus mengikuti PID. Contoh bahasa bakunya yang benar adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja. Lalu yang salah adalah penelitian, contohnya penelitian ini mau tahu bagaimana medsos ngaruh ke gaya hidup anak muda. Lalu yang kedua, menggunakan istilah ilmiah dan makna denotatif, yaitu harus menggunakan kalimat yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya dan bukan konotatif. Contoh makna kalimat denotatifnya yaitu fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah cahaya menjadi energi. Lalu yang salah, contohnya fotosintesis itu kayak sulapnya tanaman, dapetin tenaga dari matahari. Lalu yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat harus jelas untuk memudahkan pembaca. Contoh kalimatnya adalah data dikumpulkan melalui wawancara dengan 5 responden. Lalu contoh kalimat yang salahnya, kita kumpulkan data itu pakai ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Lalu yang keempat, ada objektif dan tidak emosional. Bahasa ilmiah lebih fokus ke logika dan bukan perasaan. Contoh yang benarnya adalah hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sebesar 20%. Lalu contoh yang salahnya adalah hasilnya luar biasa banget, naiknya gila-gilaan. Lalu yang kelima adalah tersusun dengan rapi dan padu. Menggunakan kata penghubung seperti selain itu, namun, atau oleh karena itu. Contohnya, pertama dilakukan observasi terhadap perilaku siswa. Setelah itu, hasilnya dicatat dan dianalisis. Lalu contoh salahnya, awalnya dilihat-lihat, langsung aja bahas hasilnya. Yang keenam, makna harus logis dan tidak membingungkan, yaitu kalimat tidak boleh membingungkan atau punya arti ganda. Contoh kalimatnya yang benar, mahasiswa itu membaca buku di perpustakaan. Contoh kalimat yang salahnya adalah mahasiswa parkir motor di perpustakaan. Nah, salah itu. Yang ketujuh, lebih mengutamakan kalimat pasif. Kalimat pasif lebih sering digunakan karena menekankan pada peristiwa bukan pelaku. Contohnya, yang benar penelitian dilakukan pada bulan Maret 2024. Yang salahnya, saya melakukan penelitian pada bulan Maret 2024. Lalu yang kedelapan ada konsisten, yaitu gunakan istilah singkatan, tanda baca, dan kata ganti secara konsisten sepanjang tulisan. Contoh yang benar, kata responden digunakan terus-menerus, tidak diganti-ganti dengan sumber dan peserta. Lalu yang salahnya adalah awalnya pakai responden lalu ganti jadi narasumber. Next. Lalu selanjutnya ada contoh kalimat efektif dengan frase partikel. Nah, di sini ada contoh kalimat efektif dan frase dan partikel. Yang pertama ada frase. Frasenya ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada frase keterangan cara, dan frase verbum atau kata kerja. Lalu partikelnya ada partikel penghubung. Yang pertama ada frase keterangan tempat. Contoh katanya yaitu tidak efektif, acara berlangsung meriah di sekolah. Lalu ada efektif di sekolah, acara berlangsung meriah. Kenapa itu efektif? Karena keterangan tempat sebaiknya diletakkan di awal agar fokus langsung ke lokasi kejadian. Lalu selanjutnya ada frase keterangan waktu. Contoh tidak efektifnya yaitu upacara dimulai pukul 7 pagi. Lalu yang efektifnya pukul 7 pagi upacara dimulai. Kenapa itu efektif? Karena keterangan waktu diletakkan di awal agar pembaca langsung tahu kapan peristiwa terjadi. Frase keterangan cara yaitu contohnya tidak efektif, yaitu siswa menjawab soal dengan cepat. Lalu contoh efektifnya dengan cepat siswa menjawab soal. Kenapa itu efektif? Karena awali dengan keterangan cara untuk menekankan bagaimana sesuatu dilakukan. Lalu yang terakhir ada frase verbum atau kata kerja.
Contoh tidak efektifnya yaitu guru membuka pelatihan itu dengan sambutan. Lalu contoh efektifnya, pelatihan itu dibuka guru dengan sambutan. Kenapa itu efektif? Karena gunakan bentuk pasif agar fokus pada kejadian dan bukan pelaku. Lalu ada partikel penghubung. Contoh partikel penghubung yaitu tidak efektifnya, dia rajin, dia tetap tidak lulus. Lalu contoh efektifnya, walaupun dia rajin, dia tetap tidak lulus. Kenapa itu efektif? Karena gunakan kata penghubung di awal kalimat untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau pertentangan. Baik, terima kasih kepada Naufal Ulwan Ismail. Selanjutnya ada penalaran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ainur Bayu Prasetyo. Muhammad Ainur Bayu Prasetyo, dipersilakan. Ya baik, di sini ada penalaran, yaitu proses berpikir login berdasarkan fakta atau prinsip, tidak didasarkan pada perasaan atau pengalaman pribadi. Penalaran dibutuhkan agar kalimat masuk akal. Ciri-ciri kalimat logis dan efektif. Yang pertama, hubungan antar gagasan masuk akal. Yang kedua, menggunakan kata dan bentuk kata yang tepat atau diksi. Yang ketiga, tidak ambigu atau membingungkan. Jenis-jenis hubungan logis dalam kalimat. Yang pertama, koordinatif setara adalah hubungan setara di antara bagian-bagian kalimat dalam kalimat majemuk setara. Hubungan logis koordinatif ini ditandai dengan konjungsi dan tetapi atau. Contohnya, yang salah, dia pintar tetapi malas belajar. Lalu yang benarnya, dia pintar tetapi malas belajar. Lalu yang kedua, korelatif. Hubungan logis korelatif adalah hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Hubungan ini ditandai oleh konjungsi tidak hanya titik-titik tetapi juga. Contohnya, yang salah, dia tidak hanya rajin tetapi juga pintar. Lalu yang benarnya, tidak hanya rajin tetapi juga pintar. Lalu yang ketiga, subordinatif. Hubungan logis subordinatif adalah hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Menggunakan konjungsi karena dan jika. Contohnya, kalimat yang salah, dia tidak hadir, rumahnya banjir. Lalu kalimat yang benar, dia tidak hadir karena rumahnya kebanjiran. Kecermatan dalam kalimat efektif. Kecermatan berarti tepat dalam memilih kata agar tidak menimbulkan makna ganda atau membingungkan. Kalimat efektif harus menggunakan kata yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Yang pertama, tidak efektif. Guru baru pergi ke ruang guru. Lalu kalimat efektifnya, guru yang baru pergi ke ruang guru. Tidak efektif. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Lalu kalimat efektifnya, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ainur Bayu Prasetyo. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di ruang diskusi, dan juga apabila ada kesalahan dalam perkataan atau memberikan contoh dalam kalimat-kalimat yang ada di isi pemaparan materi presentasi kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.